Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NIM 2386056. Di sini saya akan menjelaskan materi fisiologi dari bab 1 sampai bab 7. Bab 1, fisiologi olahraga. Fisiologi yaitu fungsi atau cara kerja, sedangkan fisiologi olahraga yaitu fungsi olahraga atau cara kerja dari olahraga itu sendiri. Bab 2 yaitu sistem energi dan latihan. Pengertian energi. 1. Energi yaitu kapasitas untuk melakukan kerja atau aktivitas. 2. Kerja, hasil perhatian antara tenaga dengan jarak. Ketiga, latihan, yaitu proses yang sistematis berlatih dengan berulang-ulang. Lanjut, macam-macam energi. Macam-macam energi terbagi kepada energi matahari, energi listrik, kemudian energi mekanik, energi kimia, energi potensial, dan lain-lain. Lanjut, proses terbentuknya energi. ATP diperoleh menjadi ADP ditambah PI untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila energi yang digunakan sudah habis, tetapi kita masih memerlukan energi untuk beraktivitas, maka akan dilakukan perubahan energi kembali. Ada 3 tahap pembentukan ATP, yaitu 1. Sistem fosfagen atau disebut juga dengan sistem anaerobik. 2. Glikolisis anaerobik atau disebut juga dengan anaerobik lactic system. 3. Sistem oksidasi atau disebut juga dengan anaerobik system. Bab 3. Lanjut kepada bab 3, otot rangka dan latihan. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu 1. Otot rangka sebagai alat gerak aktif, merupakan otot yang dapat diterima oleh kemauan kita, disebut dengan otot sadar. Yang kedua yaitu otot halus, yaitu lambung, usus, dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu otot jantung, terbagi kepada otot tak sadar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa di dalam tubuh kita terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Lanjut kepada 1. Filamen audien terdiri dari 3, yaitu molekul aktin, troponim, troponium. Yang kedua, filamen miarin, yaitu terdiri dari merumelasin ringan dan merumelasin berat. Yang ketiga yaitu sarkoplasma retikul, yaitu sel otot yang berfungsi menyimpan oil kalsium pada ujung espinue. Yang keempat yaitu transfer tubule, yaitu mengantarkan rangsangan dan serabut motorik ke sel otot. Lanjut kepada bab 4. Bab 4 yaitu judulnya respirasi dan latihan. Sistem respirasi yaitu hidung, mulut, tenggorokan, laring, faring, bronkas, bronchoilus, alveolus, paru-paru. Fungsi sistem pernafasan yaitu menunjang terjadinya proses pemilihan yang berlangsung di paru-paru dan sel-sel jaringan tubuh. Pernafasan dibagi kepada 2 jenis. Yang pertama, pernapasan paru-paru, mengacu pada notasi menghapus gas O2 dan CO2 di paru-paru. Yang kedua, pernapasan seluler, berhubungan dengan pernapasan dan produksi O2 dan CO2 oleh jaringan. Proses respirasi, yang pertama yaitu pernapasan luar, membawa ahligon dari luar lingkungan kepada paru-paru melalui hidung dan mulut. Yang selanjutnya, pernafasan dalam, mencegah ahligon dari darah ke jaringan. Selanjutnya itu mekanisme pengaruh pernafasan, itu dikendalikan oleh dua faktor utama, yaitu secara kimiawi dan natural. Secara kimiawi merupakan faktor utama dalam pengendalian pengaturan frekuensi kecepatan pernafasan.
Dan transportasi gas, pertukaran gas di dalam paru-paru pada waktu istirahat. Tekanan molekul oksigen di dalam alveolus sekitar 60 sampai 80 Hg, lebih besar dan dari tekanan oksigen yang ada di dalam pembuluh darah yang masuk ke dalam kapiler pekmoher. Bab 5 yaitu kardiovaskuler dan latihan. Kardiovaskuler bahasa Inggrisnya itu kardio yang artinya jantung, sirkulasi. Jadi kardiovaskuler adalah sirkulasi jantung. Sistemnya terdiri dari jantung, darah, pembuluh darah, dan sistem limfatik. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian darah adalah alat transportasi yang membawa oksigen dan nutrisi kepada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air, bahan limbah, metabolisme, urin, asam laktat, CO2, dan lain-lain. Kemudian pembuluh darah yaitu menyalurkan darah ke seluruh tubuh, bisa dari jantung ke seluruh tubuh. Lanjut sistem limfatik. Sistem pelindung yang mengambil bahan nutrisi dari pencernaan, membersihkannya dengan mengembalikannya ke darah. Kemudian sistem limfatik mengembalikan bahan nutrisi dari sistem pencernaan dan membersihkannya dan mengembalikannya ke darah. Kemudian denyut jantung. Denyut jantung adalah frekuensi detak jantung yang berlangsung dari dalam 1 menit. Dan denyut jantung normal orang dewasa adalah sekitar 60 sampai 80 eksel per menitnya. Kemudian tekanan darah pada waktu istirahat dan latihan. Tekanan darah merupakan kekuatan yang diberikan oleh darah terhadap dinding arteri saat sirkulasi siklus jantung atau detak jantung. Lanjut kepada bab 6. Bab 6 yaitu ergogenik aids dalam olahraga. Ergogenik aids adalah setiap pengaruh pusternal yang dapat ditentukan untuk meningkatkan kinerja dalam latihan intensitas tinggi. Kemudian ergogenik aids atau bromekanik adalah alat bantu mekanis seperti pakaian renang untuk pasien berenang. Ergogenik aids fisiologis adalah bentuk dengan menggunakan bahan yang dapat mempengaruhi secara langsung proses-proses biologis bagi seseorang atlet. Kemudian ergogenik aids nutrisi adalah bantuan melalui makan makanan bergizi. Lanjut kepada doping. Doping adalah penggunaan atom, pemanfaatan bahan atau zat-zat asli dalam jumlah banyak yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara tidak wajar. Kemudian jenis-jenis doping. Jenis-jenis doping yang pertama itu amfetamin, beta biokolier, dianetik, alkohol, dan lain-lain. Lanjut kepada bab 7. Suhu dan lingkungan dalam olahraga. Suhu di tubuh adalah suhu di tubuh yang terdapat pada tubuh dan biasanya yang dijadikan pedoman untuk menentukan struktur permukaan yang diukur dengan scan termometer maupun suhu inti tubuh dengan alat dan respon. Mekanisme pertukaran panas. Pertukaran panas. 1. Elemen panas menurunkan temperatur gradien dan otot ke bagian core atau inti dan terus up kulit melalui konvensi. Yang kedua, jumlah panas diarahkan langsung ke permukaan kulit dan otot maupun dari core. Yang ketiga, perpindahan panas dari kulit ke lingkungan. Spektur tergantung dari 1. Gradien temperatur antara kulit dan udara sekitar,
letak cara konvensi dan radiasi. Yang kedua, kecepatan erupsi tergantung dari perbedaan tekanan uap antara kulit dan lingkungan sekitarnya. Gangguan latihan tempat panas dapat menurunkan perform, tetapi juga bisa berisiko terjadinya cedera disebabkan oleh keringat berlebihan sebagai usaha tubuh untuk menurunkan cara temperatur yang tinggi. Pencegahan gangguan panas diantaranya adalah konsumsi garam dan air sebagai pengganti, dengan mengganti garam dengan mengonsumsi tablet garam. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.